Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alal muslimina biinzalil Qur'anil Karim wa takaffala bihifdhihi fi sudur wa sutur wa ja'ala min tatmati hifdhihi hifdhu sunnatil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ab'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyati wal qawli wal amal. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jamaah sidang salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban untuk menjaga agama kita dan juga menjaga agama ini dari segala macam kerusakan. Salah satu cara kita di dalam menjaga agama ini adalah kita senantiasa menuntut ilmu. Di cara untuk himayah, untuk menjaga atau untuk wiqayah, untuk menjaga agama kita ini adalah dengan kita senantiasa menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu ini juga tidak hanya sebagai ihya'uddin, tetapi juga sebaik-baik cara kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, inna talabal ilmi min afdhalil qurabi. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita terkait dengan tafsir surat Al-Baqarah. Kita sekarang masuk ke ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca bersama-sama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Shadaqallahul azim. Kita lihat penafsirannya. Wabashir. Jadi wabashir ini adalah akhbir, beritahukan ya, kabar gembira. Dalam yang tafsiran yang lain
wa basyiril ladzina amanu ay akhbir, ya, beritahu, kabarkan. Jadi ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, khobar, ya, kabar. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ay akhbir bil basyarah wal basyaratu kullu khabari sidqin tataghayyaru bihi basyarahul wajhi. Jadi yang dimaksud dengan al-basyarah yakni setiap kabar yang benar. Ya. Jadi setiap kabar yang benar yang membuat, ya, wajah ini, ya, apa istilahnya ya. Jadi yang membuat raut wajah ini berubah. Tataghayyaru bihi basyaratul wajhi, yang dapat merubah raut wajah. Jadi beritahukan kabar. Wa yusta'malu fil khairi wa syarri. Jadi wabasyiri, ya, wabasyir ini atau basyarah ini digunakan untuk memberitahukan baik kabar gembira maupun kabar duka. Baik untuk memberitahukan kebaikan maupun untuk memberitahukan tentang perkara yang buruk. Wa fil khairi aghlab, tetapi penggunaan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan ini lebih banyak. Di antaranya ini ya, wa basyiril ladzina amanu, dan beritahu kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ini sangat banyak sekali. Adapun yang untuk, ya, kabar untuk keburukan ini tidak banyak. Di antaranya adalah basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Ya, jadi beritahukan kabar, ya, gembira kepada orang munafik. Wa basyiril ladzina kafaru, ya, juga untuk orang kafir. Atau wa basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka kelak akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya. Tetapi penggunaan untuk asyar, untuk keburukan, yaitu sesuatu yang berkonotasi negatif, ini jarang. Yang banyak, yang aghlab adalah untuk memberitahukan kebaikan. Wa amilus sholihat ay al-fi'lat as-sholihat, yakni al-mu'minina alladzina hum min ahli ta'at. Dalam tafsir sebelumnya disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan wa amilus sholihat adalah minal furudi wan nawafili, yaitu orang yang berbuat atau beramal kebaikan, baik amal tersebut amal yang bersifat wajib seperti sholat 5 waktu, ya, siamu Ramadan, ya, puasa Ramadan, atau zakat, ya, dia mengeluarkan zakat, minal furudi wan nawafil. Wan nawafil adalah sunnah, baik itu berupa sholat sunnah, puasa sunnah, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Jadi wabasyiril ladzina amanu, yakni orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, bi anna lahum jannat, bahwasanya baginya adalah surga-surga. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Jamaah rahimani warahmatullah, ya. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Sato, dalam kitab Kifayatul Atqiya disebutkan wa anna jami'al a'mal minha al-maqbul wa minha al-mardud. Seluruh amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba memiliki dua potensi. Apa itu? Al-maqbul wa minha al-mardud. Bisa diterima, bisa ditolak. Jadi setiap amal kebaikan yang dilakukan itu punya dua potensi. Apakah potensi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
illa salatu ala nabi ya, illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali solawat. Jadi seluruh amal, baik itu sholat, zakat, puasa, baca Quran, sedekah, itu bisa diterima dan bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebagai bentuk ikraman lahu, sebagai bentuk pemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wahaka ittifaqul ulama'i ala dzalik. Dan ini sudah merupakan ittifaq, kesepakatan, ijma' seluruh ulama kaum muslimin. Jadi sholawat kepada baginda Rasulullah SAW ini adalah sesuatu yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak membutuhkan syarat untuk diterimanya sholawat. Ini sebagai bentuk ikram kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan ijma. Ya. Jadi kalau sudah menjadi ijma kaum muslimin, ini tidak boleh diperselisihkan. Ya. Seperti misalkan ya, tabaruk ya, istighatsah, ini juga sudah menjadi ijma kaum muslimin. Yang pada sekitar abad ke-12 ini diperselisihkan sampai sekarang. Padahal dulu itu sudah menjadi ijma ya, tabaruk. Ya. Tabaruk adalah mencari berkah. Kemudian istighatsah ini sudah menjadi ijma kaum muslimin sebenarnya. Tetapi pada abad ke-12 ini diperselisihkan. Sebenarnya itu tidak bisa diperselisihkan karena sudah menjadi ijma ulama. Kemudian jamaah rahimakumullah, adapun amalan selain sholawat, maka tadi memiliki potensi diterima dan juga sekaligus memiliki potensi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dimaksud dengan amalan soleh itu paling tidak memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah an-niyah. Jadi niat. Jamaah rahimani wa rahmatullah, dalam kaidah usul fiqh ya, itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang mubah sebenarnya. Karena apa? Sesuatu yang mubah itu dilakukan, maka sekaligus itu mencegah pelakunya dari sesuatu yang haram. Saya contohkan misalkan, kita makan makanan yang halal. Ketika kita tidak makan makanan yang halal, sehingga kita kelaparan, maka bisa saja ya, kita tidak kuat karena sangat laparnya, kita makan sesuatu yang haram. Maka makan tadi yang statusnya mubah, makan yang halal tadi yang statusnya mubah sebenarnya, itu menjadi wajib. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim disebutkan, niyatul mu'mini khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Kenapa? Alasannya diantaranya adalah amalan tanpa niat itu tidak berpahala sama sekali. Tetapi niat tanpa amal itu berpahala. Ini diantaranya dijelaskan dalam kitab Risalatul Ma'awanah ya. Itu dijelaskan seperti itu. Ya, maka niat ini penting.
orang yang alim, orang yang berilmu ketika tidur itu tidak hanya diniatkan untuk ya istirahat agar bisa ya bisa beribadah misalkan. Ya, kalau kita mungkin niatnya mentok-mentoknya ya itu kita tidur agar kuat beribadah besok pagi misalkan. Kita segera tidur niatnya agar malam bisa sholat tahajud, bisa qiyamul lail. Ini niat yang baik. Tetapi orang yang alim itu ternyata niatnya tidak seperti itu. Ya, niat itu baik, niat seperti itu baik. Tetapi ternyata orang yang alim ketika tidur dia niatkan, ya Allah aku tidur agar saya tidak bermaksiat. Saya tidur agar tidak ghibah. Saya tidur agar tidak mencuri, tidak merampok, tidak nonton dangdut misalnya dan sebagainya. Maka tidurnya tadi yang statusnya adalah mubah menjadi wajib. Pahala sunnah dan wajib itu besar mana? Kira-kira besar mana? Amalan wajib dan amalan sunnah itu besar mana ketika dikerjakan? Tentu saja besar amalan wajib. Kalau kita tidur tadi, niat tidur, malam segera tidur, agar apa? Niatnya bisa sholat malam. Itu sunnah hukumnya. Tapi kalau kita tidur ya tidur aja, itu mubah, tidak berpahala. Kalau niatnya sholat malam, itu apa? Menjadi sunnah, pahala sunnah. Tetapi tidurnya tadi tujuannya agar tidak bermaksiat kepada Allah SWT, itu menjadi wajib. Ya. Makanya orang yang alim ini sama-sama ibadahnya, pahalanya berbeda. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, niatul mu'mini khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Maka dari sini ya, jamaah rahimanullah, ketika kita melakukan satu ibadah, yang mana ibadah itu bukan ibadah ini ya, bukan ibadah yang mahdoh. Contohnya misalkan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka ini jangan hanya diniati sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu tentu kita tahu pahalanya sangat besar. Tapi niati pula ketika ke masjid, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, itu niati pula dengan iktikaf misalkan. Maka itu selain mendapatkan pahala sholat berjamaah, juga mendapatkan pahala iktikaf. Kita niatkan ya, iktikaf. Ya, mulazamatul masjid, berdiam diri di masjid, berada di masjid, ya, niatan taqarrub ilallah, dengan niat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapatkan pahala sholat berjamaah dan pahala iktikaf. Niat pula dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Maka dapat pahala apa? Sholat berjamaah, pahala iktikaf dan pahala menuntut ilmu. Ya. Umur kita ini terbatas ya, Bapak sekalian. Umur kita ini terbatas. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umat ini antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Sedikit yang usia ya. Usia umat ya, umat Rasulullah, yang dimaksud dengan umat Rasulullah itu adalah siapapun yang hidup di zamannya Rasulullah sampai sekarang. Itu disebut dengan, yang dimaksud dengan dalam hadis tersebut ya, a'mar ummati, umur umat ini antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari 70 tahun usianya. Ya. Maka tadi perbanyak niat, tashihun niyah, kita perbaiki niat. Yang dulu mungkin niatnya tidak benar, maka istighfar kepada Allah, ganti niatnya dengan yang baik. Dulu ketika kuliah mungkin niatnya untuk kerja, itu boleh. Tetapi bagi seorang muslim, niat tersebut kurang. Ya. Niati dengan, ya Allah saya menuntut ilmu, agar saya bermanfaat untuk kaum muslimin misalkan. Untuk agama Allah dan sebagainya. Ini mendapatkan niat tambahan ya, tambahan pahala niat. Jadi niat ini penting
ketika kita ibadah, maka harus jelas niatnya. Sholat misalkan, apalagi sholat yang rakaatnya sama dan waktunya berdekatan. Misalkan zuhur dan asar. Harus jelas niatnya, niat sholat zuhur, niat sholat asar. Ini harus jelas. Talafuz biniyah, mengucapkan niat dengan lisan, ya misalkan usolli atau nawaitu untuk wudu. Ini menurut mayoritas ulama, ya sekali lagi ya, menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Menurut apa? Mayoritas ulama, kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan lebih utama tidak dilafadzkan niat itu. Ya. Kecuali apa? Imam Malik. Tapi Imam Malik mengatakan bagi orang yang was-was, melafadzkan niat itu dianjurkan. Ini dulu ya, ketika belum banyak urusan. Nah ini kita ini, sekarang ini banyak sekali urusan. Maka dengan talafuz biniyah, itu adalah liyusa'idal qalba. Jadi sebenarnya dengan melafadzkan niat itu tujuannya untuk apa sih? Untuk membantu hati untuk memunculkan niat. Adapun mahallun niyah al-qalb. Tempat niat itu adalah di dalam hati. Ini kesepakatan seluruh ulama. Jadi seluruh ulama sepakat tempat niat di mana? Di dalam hati. Tetapi melafadzkan niat itu dianjurkan dan hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama. Jadi melafadzkan niat itu adalah untuk membantu hati untuk menghadirkan niat gitu. Jadi ketika kita melafadzkan niat, maka tetap setelah itu hati kita yang niat. Jangan hanya lisannya saja. Ya. Jadi melafadzkan niat sekali lagi untuk membantu hati untuk memunculkan, untuk menghadirkannya. Ya, jadi niat. Kemudian yang kedua adalah kaifiyat. Tata cara. Adapun ibadah yang mahdhoh ini harus mengikuti Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kita melihat enggak Rasulullah sholat? Tidak ya, Rasulullah sudah ya 1400 tahun yang lalu. Sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kita berjumpa dengan sahabat? Tidak. Ya. Kita berjumpa dengan tabi'in? Tidak. Ya. Yang melihat Rasulullah SAW adalah siapa? Sahabat. Dan itu pun juga tidak semua sahabat melihat Rasulullah sholat. Padahal dalilnya adalah apa? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah SAW. Maka bagaimana tata cara sholat kita agar sesuai dengan sholatnya Rasulullah? Maka caranya adalah kita mencari guru. Mencari guru yang dia belajar pada guru, yang belajar pada guru, yang belajar kepada guru, terus nyambung sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa sholat hanya berdasarkan hadis. Ya, jamaah rahimanillah. Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1 juta hadis. Seorang mujtahid, kata Imam Ahmad bin Hambal, minimal hafal 400.000 hadis. Sekarang ini semua kitab-kitab hadis itu dikumpulkan, hadisnya tidak lebih dari 100.000 hadis, kurang dari 100.000 hadis. Makanya sekarang ini kalau kita beramal berdasarkan pada hadis, itu nggak bisa. Atau kita menyelisihi Imam Hambali misalkan, atau kita menyelisihi Imam Syafi'i misalkan. Itu tidak bisa, tidak secara logika tidak masuk. Karena apa? Imam Syafi'i adalah mujtahid mutlak. Syarat mujtahid mutlak itu minimal hafal 400.000 hadis.
Lah sedangkan sekarang ini mungkin kita menghafal hadis ya, kitab-kitab hadis itu dikumpulkan jumlahnya tidak lebih dari kurang dari 100.000 hadis. Makanya ketika kita berguru tidak bisa ya kita hanya mendengarkan hadis, membaca hadis nggak bisa, harus berguru. Iya. Saya mondok itu ya, kalau dihitung-hitung itu ya hampir 9 tahun gitu. Belum saya kuliahnya ya agama semua, jadi agama. Jadi saya untuk S1 saya memang ada beberapa jurusan, tapi di antara jurusan tersebut juga agama gitu. Saya juga masih mewajibkan seminggu itu kurang lebih 5 kali saya ya berguru pada ulama. Jadi berguru, jadi bukan saya yang ngajar, tidak saya, tapi saya belajar. Saya belajar fikih ya, fikih sampai ke yang punya sanad gitu. Saya seminggu kurang lebih 5 kali ya, 5 kali ya, hari Senin, Selasa, ya, pokoknya lima kali saya belajar. Gitu. Jadi kaifiat cara ibadah kita, yang ibadah mahdoh itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Ya, cara sholat, cara puasa, ini harus mengikuti siapa? Rasulullah, karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Adapun ibadah yang ya tidak mahdoh, tidak ditentukan langsung oleh Rasulullah, misalkan terkait waktu, terkait cara, ini tidak dijelaskan langsung oleh Rasulullah, misalkan baca Quran, apakah berjamaah atau sendirian, kapan waktunya, apa yang dibaca, ini tidak ditentukan oleh Rasulullah, maka boleh kita membuat sendiri, itu tidak masalah. Misalkan kita di hari Jumat tadarusan surat Al-Kahfi, tadarusan surat Yasin, ini tidak masalah. Kenapa? Karena tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ini kaifiat. Kemudian ghoyat. Ghoyat ini tujuan ibadah kita untuk siapa? Ya. Tentu saja amal soleh adalah ketika tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh enggak kita beramal agar masuk surga, agar kita dijauhkan dari api neraka? Ini boleh, tetapi tingkatan yang tinggi adalah ibadah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tingkatan kita ini masih ibadahnya adalah untuk masuk surga. Ya, ibadahnya karena Allah, tapi untuk masuk surga ini boleh, tapi itu tingkatan yang masih rendah. Adapun tingkatan yang tinggi adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa ciri-ciri amal yang diterima oleh Allah? Ini dalam kitab Al-Hikam ya, karena karya Ibnu Athaillah Al-Askandari disebutkan, man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Ya, menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam disebutkan, man wajada samrata amalihi ajilan, barang siapa yang mendapatkan ya samroh. Samroh itu ya buah. Barang siapa yang mendapatkan buah amalnya di dunia, jadi ajilan itu artinya ya di dunia. Ini tanda bahwasanya amalannya itu diterima di akhirat. Ya. Apa yang dimaksud dengan samratu amali? Apa yang dimaksud dengan buah amalan di dunia? Jadi orang yang mendapatkan ya samroh ya. Jadi samroh itu buah amalnya di dunia. Maksudnya adalah kelezatan di dalam beribadah. Ketika kita beribadah, kita merasakan senang,
kita merasakan bahagia, kita merasakan nikmat di dalam ibadah tersebut, maka itu tanda ibadah kita diterima oleh Allah. Ini menurut apa? Ibnu Athaillah. Ya, ini menurut ulama ya, Ibnu Athaillah. Beliau adalah ulama tasawuf, ulama sufi. Jika kita beribadah, terus kita senang, bahagia, merasa nikmat di dalam ibadah tersebut, maka itu tanda amal ibadah kita diterima. Dan ternyata ya, jamaah rahimakumullah, tidak bisa kita itu merasakan nikmat ibadah ketika masih ada dosa di dalam hati kita. Maka ini harus benar-benar dibersihkan hatinya. Maka salah satu fungsi ilmu tasawuf itu adalah ya, tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari segala macam dosa. Itu baru bisa membuka pintu untuk mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Namun ya, jamaah rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim tidak usah ya memikirkan apakah amalan kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sholat, menjadi orang yang bisa baca Quran. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang ya, gemar menuntut ilmu. Ini kita sudah cukup untuk bersyukur. Ya, ini sudah cukup. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sujud. Ini sudah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini sesuatu yang harus patut kita syukuri. Ya. Apakah diterima atau tidak itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas apa? Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bersyukur dengan bisa sholat, bisa sedekah, bisa baca Quran, bisa ikut pengajian, itu kita sudah bersyukur banget. Dan kembali ke tafsir tadi ya. Saya baca dengan cepat saja. Ay minal jannati min thamati ayyuh thamratin. Tep, ya. Kemudian jadi annalahum jannat. Ya. Jadi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, tadi apa? Diberikan kabar gembira dengan jannat. Jam'ul jannah. Jadi jannat adalah jamak dari jannah. Wal jannatu al-bustanu alladzi fihi asjarun muthmiratun. Jadi jannah itu ya adalah kebun. Ya, jadi jannah itu sebenarnya artinya adalah tersembunyi ya. Jadi jannah itu artinya adalah tersembunyi. Seperti dulu pernah saya sampaikan, orang yang gila itu ya, mohon maaf ya, orang yang gila itu karena apa? Akalnya tersembunyi. Jadi akalnya itu tidak nampak gitu. Demikian pula ya, jannah, kebun disebut dengan jannah, itu kebun yang ditutupi oleh ya, oleh pepohonan yang sangat rindang. Sehingga kebun tersebut ya sampai tidak kelihatan. Karena ditutupi oleh kebun yang apa? Pohon-pohon yang sangat tinggi, yang sangat besar. Di sini adalah pohon yang berbuah. Ya, pohon-pohon yang rindang, yang besar, yang menutupi kebun tadi. Ya. Dan pohonnya adalah pohon-pohon yang penuh dengan buah-buahan, ya, musmirah. Sumiyat biha, ya, lijtinaniha, mohon maaf ya, lijtinaniha wa tasatturiha bil ashjar ya. Karena kebun tadi ya tersembunyi karena tertutupi oleh pepohonan. Wa qala al-Farra, Imam Farra mengatakan al-jannatu ma fihi an-nakhil. Jannah itu ya adalah kebun yang di dalamnya terdapat pohon kurma. Adapun wal firdausu, adapun firdaus ma fihi al-karmu. Adapun firdaus itu adalah kebun yang di dalamnya terdapat pohon anggur ya. Al-karmu itu anggur.
tajri min tahtiha ay min tahti asyariha wa masakiniha. Ya, jadi di dalam surga itu ya ada kebun-kebun ya, ada masakin. Masakin itu ya tempat-tempat tinggal gitu. Al-anhar ay al-miyahu fil anhari li'anna an-nahra la yajri wa qila ay bi amrihim liqoulihi ta'ala hikayatan an fir'aun. Ya. Dalam tafsir sebelumnya disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan tajri min tahtil anhar ya, mengalir ya. Jadi tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Qur'an menyebutkan dengan kata al-jaryu. Al-jaryu itu sebenarnya adalah berlari ya. Ya. Al-jaryu artinya berlari. Ini adalah majas. Jadi majas. Jadi sungai itu disebut dengan an-nahar. Ya, kalau an-nahar itu kan siang ya. An-nahru, sungai diibaratkan dengan nahar. Karena apa? Karena sungai itu disebut dengan lidiyaiha. Karena apa? Ya, ada cahaya di dalam sungai tersebut. Sehingga disebut dengan an-nahar. Sebagaimana an-nahar itu siang artinya. Karena sungainya itu bercahaya. Tajri min tahtihal anhar. Kemudian wa utubihi ya. Kemudian untuk yang berikutnya ya, kullama mata maruziku ut'imu, dan ketika mereka diberikan ya atau dihidangkan makanan ya kepada ya di dalam minha di dalam surga tersebut untuk orang-orang yang soleh, ay minal jannati min samratin ayu samratan wa min silatun rizqan ta'aman qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwasannya ketika penduduk surga itu diberikan buah, mereka mengatakan ini seperti yang ya, kita dulu diberikan di dunia. Jadi buah-buah di surga itu mirip dengan buah-buah yang ada di dunia. Namun ya jenisnya sama tetapi rasanya berbeda. Ya, jenisnya sama, ini rasanya berbeda. Ya. Meskipun demikian ya, jamaah rahimani waqallah, kenikmatan surga itu dijelaskan ya, mala ainun ru'at. Kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Jadi kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, di dunia maksudnya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh manusia di dunia, tidak pernah terdengar oleh telinga di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan kenikmatan surga itu yang sebenarnya itu tidak pernah terbayangkan dalam apa? Ya, benak seorang hamba. Jadi dipikirkan saja tidak pernah. Jadi kenikmatan surga itu tidak pernah terpikirkan, ya, kenikmatannya itu tidak pernah bisa dibayangkan kenikmatannya di dunia. Ya, sehingga ya meskipun buah-buahnya itu ya penduduk surga ketika diberikan buah, diberikan makanan mengatakan ini seperti yang diberikan kami di dunia. Ini memang jenisnya mirip-mirip tapi rasanya ini berbeda. Kemudian berikutnya ya ya terakhir ya, ini terakhir. Oh ini. Kemudian dijelaskan di sini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ahlul jannati ya'kuluna wa yashrabuna wa la yabuluna wa la yataghawwatuna. Penduduk surga itu
ya ahlu jannah itu mereka makan, mereka minum, tetapi tidak, mohon maaf ya, tidak buang air kecil maupun buang air besar. Bahkan juga tidak mengeluarkan ingus dan juga tidak mengeluarkan apa ludah, wala yabzukun, ya, tidak mengeluarkan tidak meludah dan juga tidak mengeluarkan ingus. Yulhamuna alhamda wa tasbih. Penduduk surga itu ya diilhamkan kepada mereka yaitu tasbih, kemudian tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kama tulhamuna an-nafasa. Ta'amuhum al-jusha'u, ya, wa rashfuhum al-misk. Jadi pokoknya di surga itu ya makanannya semuanya sangat enak-enak, ya, baunya sangat wangi semuanya. Walahum fiha, ya, walahum fiha azwaj, dan di dalam surga itu semuanya diberikan pasangan. Maka yang di dunia tidak punya pasangan, ini jangan khawatir ya. Nanti di surga diberikan pasangan masing-masing. Ini saun wa jiwarin yakni minal huriin. Ya, huril ain. Jadi wanita-wanita yang suci. Mutahharatun, ya, yang suci minal ghaid. Jadi suci ya dari kotoran, ya. Ya. Baul, wal haid, tidak nifas, ya. Wal busok, ya, tidak meludah, wal mukhat, tidak mengeluarkan ingus, wal mani, ya, tidak mengeluarkan mani, wal walad. Dan juga meskipun ya bergaul suami istri tetapi tidak menjadikan apa hamil. Wa kullu qadarin qala ibriku an-nakhai, ya, an-nakhai fil jannati jima'un ma syi'ta wala walad, ya. Jadi di akhirat itu ya di surga maksudnya itu manusia itu juga ya mereka berhubungan suami istri tapi tidak sampai menyebabkan hamil, ya. Jadi semuanya akan diberikan pasangan di dalam surga kelak. Jamaah rahimakumullah, sudah jam 6. Mungkin kita cukupi ya. Silahkan kalau ada yang perlu disampaikan atau kita diskusikan. Silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nggak salah ya ada hadis ya, tapi saya lupa hadisnya. Jadi di surga itu ya, jadi orang-orang yang tua itu tidak bisa masuk surga. Jadi yang tua itu tidak bisa masuk surga. Yang masuk surga yang muda-muda gitu. Ya. Jadi nanti yang di surga itu ya yang muda-muda dan terus muda gitu. Ya. Ya, yang tua jadi muda gitu ya. Jadi yang tua jadi muda. Ya artinya ketika Allah Subhanahu wa taala, makanya ini ya di dunia itu kan nikmatani. Ada dua nikmat yang sering orang lupa adalah apa? Masa muda dan kesempatan gitu. Artinya masa muda ya, masa muda kan identik dengan sehat, ya kan? Masa muda kan
identik dengan sehat, apalagi identik dengan kuat, ya kan? Sehat, kuat, berenergi, ya. Maka itulah kiasan penduduk surga. Jadi seperti itu. Artinya ya, kita dengan nikmat tersebut ya pasti sudah sempurna. Ya, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, kan tidak sakit, ya. Tidak ada sakit dan sebagainya. Ya. Jadi artinya ya nanti semuanya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan khalidina fiha, ya, khalidin ya, itu maksudnya adalah kekal. Jadi mereka ketika sudah di surga ya tidak akan keluar lagi gitu maksudnya. Adapun dosa-dosa itu ya ditebusnya di neraka dulu. Jadi semua orang yang beriman itu akan masuk surga kelak. Namun dia akan dihisab dulu di neraka. Ya, semoga kita diselamatkan ya dari api neraka. Kita dilindungi Allah dari api neraka. Silakan kalau ada yang lain. Ya, silakan, Pak. Ya. Mohon maaf Bapak dulu ya. Ya. Ya, tentang ibadah ya. Kalau dijelaskan dalam ayat ini ya gini ya. Kalau kita lihat tafsir, yulhamunal hamda wa tasbiha. Jadi di surga itu seseorang itu diilhamkan untuk mensucikan Allah dan mengagungkan Allah ya, tahmid mengagungkan Allah. Adapun apakah penduduk surga dibebani dengan beban syariat ya. Ini yang saya dapatkan itu tidak gitu ya. Yang saya dapatkan tidak. Yang saya dapatkan dulu dari guru itu tidak gitu. Tetapi ya itu sebatas yang saya dapatkan seperti itu. Adapun aslinya seperti apa, saya belum tahu. Ya, mohon ini nanti menjadi PR ya, menjadi PR bagi saya. Insya Allah nanti saya cari dulu. Gitu ya, Pak Sugianto ya, Insya Allah. Jadi yang sebatas yang saya dapatkan dari guru ya, memang dari guru yang apa, yang saya akui keilmuannya itu tidak. Gitu. Tapi juga ada ini ya, ada seorang dia itu ya derajatnya sudah wali mengatakan gini, ya dalam mimpinya, ya Allah, ya saya tidak mau masuk surga ketika di surga itu tidak ada sholat. Ya, ada seorang wali yang dia derajatnya sudah ini ya, dia mengatakan ya Allah saya tidak mau masuk surga, saya tidak mau masuk surga kalau tidak ada sholat di dalamnya. Ya. Makanya ini mohon maaf ini Pak Suganto, saya ini saya cari dulu ya, saya cari dari referensinya tentang ya yang Bapak tanyakan soal. Silakan kalau ada yang lain. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua pertanyaan barangkali masalah surga. Saya yang ingin bertanya ini yang akan menghantar surga. Karena apa? Pertama yang akan disebutkan sholat. Nah, dengan sholat ini maka kita harus berusaha bagaimana sebaik-baiknya itu sholat. Apalagi kita sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah ini maka di situ ada imam.
ingin saya tanyakan, bagaimana kriteria seorang imam? Jadi, kenapa saya bertanya? Supaya imam ini kan tanggung jawab untuk keseluruhan makmum. Dengan adanya ini, imam itu harus hati-hati. Bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara kaifiahnya, segala macamnya. Nah, itulah yang saya tanyakan kepada Ustaz. Mohon penjelasannya yang sejelas-jelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau ini memang panjang ya, jadi kriteria imam itu panjang. Eh, ya yang tapi gini ya, secara umum ya, ini juga sudah dibahas oleh ulama ya, baik yang istilahnya versi memberatkan, ada yang versi meringankan ya. Jadi sebenarnya yang penting bagi kita adalah ya kondisional saja gitu. Jadi kita tetap berusaha mencari imam yang paling baik. Tetapi ya intinya pada dasarnya adalah imam yang mengetahui tentang rukun-rukun sholat dan tata cara sholat berjamaah. Itu sebenarnya sudah cukup gitu. Jadi minimal Al-Fatihahnya betul gitu ya. Al-Fatihahnya betul. Kalaupun Al-Fatihahnya salah-salah sedikit, tapi dia tidak menyengaja, itu juga tidak apa-apa gitu. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Jadi sebenarnya ya memang mayoritas ulama mengatakan ya mayoritas Al-Fatihah ini kan rukun sholat, ya kan? Mayoritas ulama. Tapi seperti Imam Abu Hanifah itu mengatakan Al-Fatihah itu bukan rukun sholat. Gitu. Asalkan di dalam sholat itu membaca Al-Quran, itu sudah sah sholatnya. Gitu. Ya, memang kalau bicara ideal kan beda lagi ya kan. Kalau bicara ideal beda lagi. Yang ideal ya yang paling bagus jadi imam yang paling banyak hafal Qurannya, paling bagus bacaannya, paling tahu masalah agama, yang paling mulia ya. Kalau bisa penguasanya setempat. Ya, ini paling utama. Dan antara mazhab itu berbeda ya. Kalau mazhab Maliki itu yang paling berat menjadi imam, kalau di masjid ya takmirnya, ketua takmirnya. Atau kalau di komplek ini ya Pak RW-nya. Gitu. Kalau menurut apa? Imam Malik gitu. Ya kalau tidak paling itu adalah ketua takmirnya yang paling berat menjadi imam. Meskipun ada yang lebih baik bacaannya. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i itu yang paling tadi bacaan Qur'annya, kemudian agamanya. Tapi minimal tadi ya, minimal siapapun jadi imam itu adalah ya yang bacaan misal minimal Al-Fatihahnya itu benar. Al-Fatihahnya ini benar. Adapun yang lain-lain bacaan maksudnya itu kan sunnah gitu ya. Jadi yang penting dia mengetahui tata cara sholat berjamaah. Jangan sampai makmum itu menyamai imam, apalagi mendahului. Kalau 2 kali berturut-turut mendahului imam, disengaja ini batal sholat berjamaahnya. Gitu ya. Dan okay. Ya. Ya. Jadi idza wafaqal ta'minul ma'mumi ta'minal imam ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Ya gini ya, idza wafaqa ta'minul ma'mumi ta'mimul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Ada hadis yang maknanya seperti itu. Ketika aminnya makmum itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya. Jadi pertama ya, mengucapkan amin itu hukumnya apa? Sunnah. Mengucapkan amin hukumnya sunnah. Artinya tidak mengucapkan juga tidak apa-apa. Tetapi ketika aminnya kita itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka hikmahnya adalah kita diampuni dosa kita. Pertanyaannya, kapan malaikat mengucapkan amin? Ya. Hadis itu disarah oleh banyak ulama. Kemudian ada dua pendapat. Ya. Takminnya malaikat, ya, malaikat mengucapkan amin itu bersamaan dengan aminnya imam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, aminnya makmum, amin atau aminnya malaikat itu setelah aminnya imam. Ya, silahkan ini pakai pendapat yang mana, yang satu atau yang kedua. Tapi yang jelas tidak ada yang aminnya mendahului imam. Dan perlu saya sampaikan ya, dan saya juga sering ya ketika saya ngisi kadang sering saya sampaikan ini. Imam itu ketika mengucapkan waladdallin, ini tidak boleh nyambung ke amin. Tidak boleh misalnya gini, waladdallin amin, itu enggak boleh. Harus ngambil nafas dulu. Kenapa? Kalau dolin disambung dengan amin, ini bisa tidak sah Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena amin tadi masuk ke surat Al-Fatihah. Maka imam, ya siapapun atau kita ketika kita sholat sendiri, setelah waladdallin kita ngambil nafas dulu, baru amin. Maka yang ketika kita menjadi makmum, ini kita harus memastikan imam itu mengucapkan amin. Aminan kita bersamaan dengan imam atau setelah imam. Jangan sampai amin kita mendahului imam. Ini apa? Kita tidak mendapatkan hikmah diampuni dosa. Bisa dipahami ya? Jadi aminnya, jadi waladdallin, amin. Ketika imam amin, kita ikuti amin. Atau setelah imam amin, kita baru amin. Tapi yang jelas, jangan sampai mendahului aminnya imam. Gitu ya. Tetapi itu hukumnya apa? Sunnah. Gitu ya. Dan kita ketika kita sholat berjamaah menjadi makmum, yang kita perhatikan itu adalah maknanya. Jangan bacaan imam. Ya. Jangan kita menilai imam ketika sholat. Enggak boleh. Ketika kita sholat apa? Kita konsentrasi untuk ke makna gitu. Misalnya imam macam Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung apa? Maknanya. Jangan wah ini roknya kurang betul ini. Jadi dotnya salah ini. Ya, tidak seperti itu. Jadi konsentrasi kita ketika menjadi makmum adalah apa? Makna dari sholat itu. Makna bacaan imam tersebut. Bukan ke wah ini makhrajnya kurang, ini panjang bedanya kurang. Gitu ya. 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 Jadi memang makhraj itu memengaruhi makna. Jadi yang memengaruhi makna itu ada 3 ya. Pertama makhraj, yang kedua
harokat a i u, yang ketiga adalah panjang pendek dari 1 ke 2 harokat atau dari 2 harokat ke 1 harokat. Itu mempengaruhi makna, mayoritas mempengaruhi makna. Tapi kalau dari 2 dibaca 3, dibaca 4, itu tidak mempengaruhi makna. Donya. Ya. Hmm. Oh gitu ya. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, kalau dari 2 harokat, misalkan lin ya, waladhdallin, itu dibaca panjang banget, itu dia tidak mempengaruhi makna, tetapi menyalahi ilmu tajwid saja. Jadi kok lin itu dibaca, makanya tadi ya, kalau 2 harokat dibaca 3, dibaca 4, dibaca 6 sampai seterusnya, itu tidak mempengaruhi makna, tapi menyalahi ilmu tajwid saja. Gitu. Gitu ya. Cukup ya insyaallah ya. Ya. Baik, jamaah rahimanallah, kita tutup dengan kita berdoa ya. Semoga kita diberikan oleh Allah keberkahan hidup ini ya. Tanda-tanda hidup yang berkah adalah kita banyak bisa beramal kebaikan dalam waktu yang sangat singkat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi istarik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا غفور رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.